Terlihat Song Ah sedang menangis karena dia melihat bahwa pelembab bibir yang diberikan kepada Gyeongyu dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba terlihat Gyeongyu yang membawakan Song Ah payung. Gyeongyu mengajak Song Ah untuk masuk ke dalam rumah. Dia membawakan Song Ah teh hangat. Tidak sengaja tangan Song Ah memegang Gyeongyu. Dia pun meminta maaf karena tidak sengaja melakukannya. Kemudian Gyeongyu melihat kaki Song Ah yang basah. Dia hendak mengambilkan selimut. Song Ah melihat foto-foto nenek Gyeongyu yang bertuliskan jimat dan nampak bekas Gyeongyu menghapus jimat-jimat itu. Song Ah mengatakan kepada Gyeongyu bahwa dia tidak dapat hanya menghapus jimat itu karena jimat ini akan membawa neneknya ke neraka. Dan Song Ah baru menyadari bahwa ternyata targetnya bukan Gyeongyu melainkan nenek. Song Ah juga mengatakan jika harus melakukan pembersihan, Song Ah harus mengenal mendiang dan juga dukun yang membuat jimat tersebut. Gyeongyu mengatakan jika Song Ah mengenal dukun tersebut, ternyata dukun tersebut adalah Yomhwa. Kemudian Gyeongyu memohon kepada Song Ah jika apa yang dikatakan Song Ah benar dan dia tidak mempermainkannya, maka Gyeongyu memohon untuk meminta bantuan Song Ah agar dukun ini mau melakukan pembersihan terhadap arwah sang nenek. Mendengar itu Song Ah nampak kecewa. Song Ah tidak ada niat jahat untuk mempermainkan Gyeongyu. Dia pun pergi dengan hati yang sedih. Jiho dan Harry sedang mengerjakan tugas di kafe. Dan nampaknya Harry ini menyukai Jiho. Saat Harry sedang bahagia di dekat Jiho, tiba-tiba Gyeongyu lewat. Jiho pun bergegas mengejar Gyeongyu karena dia harus segera menyentuh Gyeongyu. Jiho pun mengikuti kemana Gyeongyu pergi. Dia pikir Gyeongyu akan menemui Huina. Sedangkan Song Ah pergi ke rumah Abu. Dia yakin masih ada barang lain yang diletakkan Yomhwa. Benar saja, Song Ah menemukan sebuah jimat jahat yang ditempel pada tempat Abu nenek. Kembali pada Gyeongyu, ternyata dia datang ke rumah sang ayah. Dia hendak menemui Yomhwa yang selama ini tinggal di rumah keluarga, ya sebagai dukun penyelamat keluarganya. Jiho pun menyaksikan semua itu dan nampak terkejut. Di rumah Master Bunga, nenek dan ibu Song Ah sedang melihat foto masa kecil Song Ah yang begitu manis. Song Ah kemudian datang. Dia memperlihatkan jimat jahat. Mereka nampak terkejut dan Song Ah mengatakan akan melakukan pembersihan karena dia mengenal mendiang dan juga dukunnya. Ibunya bertanya, siapakah dukun itu? Dan Song Ah menjawab bahwa Yomhwa lah dukunnya. Terlihat Gyeongyu masuk menemui Yomhwa. Nampak Yomhwa ini memanggil Gyeongyu dengan sebutan roh baru. Di saat Yomhwa menempelkan sebuah jimat, dia menyadari jimat tersebut tidak berfungsi karena jimat robot yang diberikan Jiho. Dia pun mengatakan ternyata Gyeongyu juga mempunyai sekutu dukun. Gyeongyu memohon agar Yomhwa melakukan pembersihan kepada foto neneknya. Di kuil Song Ah sudah menyiapkan ritual pembersihan. Nampak dia ini mencoba menggambar jimat dengan benar. Dengan diarahkan oleh ibu dan Master Bunga. Master Bunga nampak ingin membantu, tapi dilarang karena dia tidak mengenal mendiang. Kemudian Gyeongyu dan Yomhwa pergi menggunakan mobil. Jiho yang melihatnya segera bergegas menghubungi Song Ah. Karena Song Ah sedang sibuk melakukan ritual, dia pun belum mengangkat telepon. Akhirnya, Song Ah berhasil melakukan pembersihan. Master Bunga dan ibunya memintanya untuk istirahat dan mereka yang akan meneruskan ritual. Namun ketika Song Ah membuka ponselnya, banyak panggilan dari Jiho, Gyeongyu, dan Yomhwa tiba di rumah. Dia memaksa masuk ke dalam rumah karena tujuan Yomhwa ini mencari robot penangkal milik Gyeongyu. Ketika masuk Yomhwa mengambil robot tersebut, tiba-tiba Song Ah datang dan merebut robot itu. Song Ah memberikan kepada Gyeongyu dan mengatakan, jagalah barang berharga ini. Song Ah penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yomhwa dan mengajaknya berbicara berdua. Namun Yomhwa menarik tangan Gyeongyu dan meminta Song Ah untuk mengatakannya saja. Song Ah kemudian mengeluarkan senjatanya. Di sini dia tampak sakti. Hingga Yomhwa pun terkejut dan akhirnya mau untuk berbicara di luar. Ibu Song Ah nampak khawatir, dia pun memandangi sang dewa. Master Bunga memintanya duduk dan tenang. Ibunya mengambil alih ritual
dan berniat mengirimkan kutukan kepada Yomhwa. Master Bunga memperingatkannya, tapi ibunya mengatakan, biarlah dia yang menerima hukumannya nanti. Song Ah kemudian mengatakan kepada Yomhwa, tujuannya jahat sekali. Dan Song Ah tidak terima, karena Yomhwa memanggil Gong Yu arwah baru. Song Ah juga mengatakan bahwa Yomhwa tidak akan melakukan ritual pembersihan, karena dia hanya membawa korek api. Gyeong Yu yang mendengarnya langsung keluar. Dia pun membakar foto neneknya, dan Gyeong Yu mengatakan bahwa biar dia yang membakarnya, daripada dibakar oleh tangan Yomhwa yang kotor itu. Kemudian, Yomhwa pun pergi meninggalkan mereka. Song Ah mengikutinya dan nampak marah hingga mengutuk perbuatan Yomhwa. Tiba-tiba dia melihat ada roh kutukan yang menimpa Yomhwa. Yomhwa pun langsung tertunduk hingga telinganya mengeluarkan banyak darah. Song Ah pun mengingatkannya untuk segera memohon ampun. Setelah itu Song Ah kembali ke rumah Gyeong Yu. Ji-ho menelepon dan menanyakan bagaimana kondisinya. Song Ah meminta Ji-ho untuk lebih intens menjaga Gyeong Yu. Biarkan malam ini robot yang menjaga di dalam, dan Song Ah menjaga di luar, karena begitu banyak hantu yang mendekati rumah Gyeong Yu. Di dalam rumah Gyeong Yu nampak masih tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Namun Song Ah memberikan sisa foto nenek yang belum terbakar. Gyeong Yu nampak merasa bersalah kepada Song Ah. Dia pun menyimpan kembali robot dan pelembab bibirnya. Kemudian Yomhwa datang ke rumah angker. Dia memohon kepada dewa jahat untuk menolongnya. Dia akan mempersembahkan satu arwah lagi untuk dewa jahat. Yomhwa pun melakukan ritualnya. Keesokan harinya, nampak Song Ah mengamati Gyeong Yu. Dia akan memberikan kode kepada Ji-ho jika ada arwah yang akan mendekati Gyeong Yu. Ji-ho nampak terus menempel pada Gyeong Yu. Tiba-tiba Hyeri mengagetkan mereka. Hyeri meminta untuk berbicara. Hai Eri menuntut mereka berdua untuk menyelesaikan tugasnya, karena ini akan berpengaruh pada nilai mereka. Mereka pun menanyakan tugas Song, namun ternyata dia sudah mengumpulkan, karena dibantu oleh Do-yeon yang sekarang menjadi teman dekatnya. Do-hyun berusaha mencari tahu hantu-hantu melalui foto. Saat akan menuju ke ruang olahraga, Gyeong Yu ingin mendekati Song Ah. Namun Do-yeon mengajak Song Ah berjalan bersama. Ketika di ruang olahraga, Song Ah terus memberikan isyarat kepada Ji-ho. Tiba-tiba saat Song Ah melihat hasil jepretan Do-yeon, terlihat banyak hantu muka rata. Song Ah pun memberikan isyarat kepada Ji-ho. Dia pun izin kepada gurunya untuk pulang karena tidak enak badan. Setelah selesai olahraga, Ji-ho dan Gyeong Yu dituntut Hyeri untuk menyelesaikan tugas. Jika perlu mereka harus begadang. Nampaknya ini ide bagus, karena Ji-ho bisa menempel dengan Gyeong Yu. Song Ah pun meminta Master Bunga dan ibunya untuk membasmi hantu muka rata, karena hantu ini akan berkembang lebih banyak lagi. Mereka pun membawa banyak senjata dan dibawa ke rumah angker. Sesampainya di sana, benar saja, Yomhwa telah membuka segel rumah dan memotong kepala boneka. Hantu muka rata kemudian berdatangan. Mereka menghabisinya dengan sekuat tenaga. Nampak sekali mereka ini dukun yang keren. Setelah selesai, Song Ah meminta semuanya untuk mencari kepala boneka tersebut. Setelah Master Bunga menemukannya, Song Ah langsung mengiris tangannya dan meneteskan darah. Master bertanya, apakah tidak sakit? Kemudian, sambil melakukan ritual, Song Ah menceritakan kehidupannya yang sudah menderita dari kecil. Dia dibuang orang tuanya, dan rasa sakit ini tidak akan seberapa. Master Bunga dan Ibu Song Ah pun memeluknya erat agar Song Ah tidak mengingat hal pahit dalam hidupnya. Ji-ho akhirnya menginap di rumah Gyeong Yu. Dia nampak menempel pada Gyeong Yu yang membuatnya begitu risih. Gyeong Yu mengingat perkataan Yomhwa tentang dukun cilik Miwoldong. Gyeong Yu mencoba mencari informasi di internet. Dia pun menghampiri Ji-ho dan bertanya, sejak kapan dia dekat dengan Song Ah? Ji-ho bercerita, sejak dia di kelas 10. Ji-ho menyampaikan kepada Gyeong Yu untuk tidak memikirkan hal apapun setelah besok. Gyeong Yu nampak bingung apa yang terjadi besok. Saat hendak pergi ke sekolah, Song Ah melihat Jin Jung yang dipukuli oleh seorang pria. Arwah anjing terus menggonggong, dan Song Ah
memerintahkannya untuk menggigit kaki pria itu, sehingga Jin Jung dapat berlari kabur. Terlihat Gyeong Yu ada di belakang Song Ah, dan Song Ah menghindari Gyeong Yu. Ternyata Jin Jung tidak berhasil kabur. Dia dikejar oleh pria itu, yang ternyata adalah ayahnya yang baru keluar dari penjara. Jin Jung berlari menuju rumah angker, dan dia memasuki rumah tersebut. Sang ayah tidak berani masuk karena banyaknya jimat yang menempel. Dia pun meninggalkan tempat itu. Anjing Jinyung mendatangi Song Ah dan memberikan isyarat Jinyung sedang dalam bahaya. Song Ah kemudian izin kepada gurunya untuk mencari Jinyung. Song Ah dibawa ke rumah angker. Dia tidak berani masuk karena itu hal yang dilarang. Anjing itu memelas, dan Song Ah pun masuk. Di dalam rumah ternyata terlihat Gyeong Yu yang telah dirasuki. Dia pun mendekati Song Ah dan nampak ingin menciumnya.